Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama aku Joks Kripto dan Saham di sini. Oke teman-teman ya. Nah, jadi kali ini kita bakalan lanjut untuk bahas tentang update harga Bitcoin lah pastinya ya. Nah, jadi teman-teman semuanya bisa tonton aja video ini sampai habis dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Oke, jadi kali ini kita akan coba untuk baca dari beberapa skema-skema Bitcoin lah ya. Yang jelas di sini kemarin kita udah menyediakan video ya tentang meleot gitu ya. Nih video ini tentang wah Bitcoin meleot nih gitu ya aku bilang. Nah, itu waktu itu harganya masih sekitar 17.800, terus tiba-tiba setelah kita upload ya itu malamnya langsung 16.000. Udah kan udah aku bilang bakalan turun gitu. Nah, untuk kalian yang nge-short mungkin udah cuan banyak, dan untuk kalian yang ngelong ya berarti kalian nggak nonton video ini gitu ya. Nah, yang jelas aku udah ngasih sebisa aku aja. Oke, jadi untuk kalian yang mau gabung sama grup Telegram silahkan, linknya ada di deskripsi. Jadi kalau mau gabung kalian bisa klik aja dan gabung ke dua-duanya. Lanjut ya guys ya, di sini kita bakalan coba intip dulu untuk harga Bitcoin ya. Di sini harganya kurang lebih kita bisa lihat 16.660 ya. Nah, jadi kemarin waktu kita kasih kotak ya, itu harganya masih di area sini guys, yang masih di 17 ribuan ya. 17.600-an ya kalau nggak salah. Nah, terus tiba-tiba setelah kita cek lagi dia malah turun gitu ya. Karena apa? Karena kalau misalnya dilihat ya dari sini, dari garis ini aja. Nah, ya udah turun ya. Udah close candle kemarin di sini ya. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat dari tren yang ini tuh. Nah, ini kita nanti bisa ceknya dari time frame kecil aja gitu. Oke. Next, di sini untuk harga IDR-nya turun jadi 262 juta gitu. Terus mau cek dulu deh berita-berita apa sih sebenarnya yang ada sehingga dia turun gitu. Nah, ini dari Bitcoin Magazine jam 12.57. Bank Internasional Settlement menyelesaikan kebijakan untuk membiarkan bank memegang 2% cadangan di Bitcoin. Nah, sebenarnya ini adalah berita bagus guys, karena apa namanya itu? Karena bank itu juga udah mulai merambat ke Bitcoin. Nah, jadi misalnya nanti kalau misalnya tahun 2040 gitu ya, kalian mau minjem uang, nanti kalian tinggal memberikan alamat e-wallet kalian aja ya. Jadi alamat wallet kripto kalian, terus nanti di scan gitu aja paling. Namanya udah kemajuan zaman ya. Nah, kita baca-baca dulu dari Bitcoin Magazine, tapi sebelumnya kita intip untuk crypto fear yang great hari ini 28 ya, makin menurun dari kemarin. Dan di sini secara weekly-nya Bitcoin turunnya makin parah 2,8%. Secara daily-nya teman-teman bisa lihat sendiri altcoin di sini makin parah guys ya, turunnya ada yang sampai 17%, 10%, 14%, 8% dan lain-lain. Nah, di sini ada beberapa berita yang udah aku kasih tahu ya kemarin, hati-hati karena itu akan ada inflasi ya CPI ya yesterday nih kemarin nih. Nah, apa lupa aku cek dulu kemarin nih. Nah, ini aku udah kasih tahu ya kemarin itu ya. Kemarin itu aku udah bilang ini biasanya walaupun kan aku tayangkan video sore ya. Nah, terus aku bilang ini malamnya bakal ada imbasnya, ternyata bener, malamnya langsung turun gitu ya. Nah, ini yang kemarin tuh core inflation rate YoY final ya. Nah, terus malah auto dump gitu ya. Ini kalau kalian mau lihat berita-berita bisa aja langsung ke Daily Effect ya. Ini tidak di-endorse. Memang ini adalah tempat anak-anak forex biasanya untuk melihat berita, apalagi mereka yang bermain di news gitu ya, teman-teman. Nah, di sini kita coba lihat dulu ya untuk Bitcoin dari segi beritanya. Ya, kali ini kita bakalan untuk update berita dulu, karena di next video aku bakalan lebih ke bagian ini ya, teman-teman ya. Ke bagian apa namanya? Kalau di next video kita bakalan ke analisanya. Oke, di sini kita akan cek dulu guys ya. Jadi di sini untuk berita terbaru ya, di sini kalian bisa lihat ini berita terbaru 3 jam yang lalu disematkan oleh Bitcoin Magazine, dan di sini kalian bisa lihat harga tiket Bitcoin 2023 naik malam ini dan tengah malam. Nah, jadi di sini ini tiket apa nih ya? Nah, ini adalah tiket untuk kayak semacam apa ya?
kayak berkumpul gitu di Miami Beach ataupun juga di pantai Miami. Kalau teman-teman semuanya itu pernah nonton film Fast and Furious, nah jadi di sini itu ada kayak di pantai Miami ya. Nah di Fast and Furious itu ada pantai Miami-nya. Kalian bisa lihat sendirilah pantainya gimana gitu ya. Itu tempat mereka ini nanti kumpul-kumpul gitu. Keren nih guys. Oke, ini yang tadi, dan di sini ini dia. Tanggal Mei ya, 2023 Mei. Nah itu dia guys. Oke, kita cek lagi untuk next. Nah, BM Pro kisah resiko ekor dilema tekanan VR, ada dua hasil dari utang dan leverage yang berlebihan, deflasi atau hiperinflasi. Nah, hiperinflasi itu udah terjadi sama Zimbabwe pada tahun 2008 dan 2009 ya. Aku tadi barusan nonton TikTok dan kebetulan dapat ilmunya itu, sehingga mata uang di Zimbabwe itu kayak ini ya guys ya. Kalian tahu kalau orang mau ke pasar itu sekarang bawa duitnya segerobak gitu ya. Cuma misalnya untuk membeli cabai gitu doang. Karena duit mereka itu kalau misalnya inflasi ya, duit itu udah nggak ada harganya, terus juga nanti mata uang itu juga walaupun dia nominalnya semakin besar, yaitu untuk ukurannya itu nggak terlalu besar gitu ya. Misalnya mata uangnya apa ya, kalau Zimbabwe lupa aku tadi. Nah itu mereka tuh membuat mata uang itu dengan nominal 1 triliun gitu ya. Gila sih, 1 triliun, cuma yaitu satu lembarnya 1 triliun. Kalian bisa browsing aja langsung di TikTok atau misalnya browsing di Google, itu ada tuh nanti. Nah 1 triliun memang nggak ada nggak ada nggak ada efeknya gitu. Nah endingnya itu pemerintah Zimbabwe itu membuat mata uang baru lagi, ataupun juga bukan mata uang baru, dia seperti mata uang cuma dalam variasi yang baru, yaitu uang koin cuma berbalutkan emas seperti dinar ya. Kalau teman-teman tahu mata uang dinar ya, kurang lebih gitu. Nah karena kan emas masih ada harganya di dunia guys. Kalau misalnya mata uang kan misalnya mata uang rupiah ya, mungkin rupiah hanya berlaku di Indonesia gitu ya. Kalau misalnya keluar negeri nggak semua negara itu menerima rupiah, kurang lebih gitu. Cuma kalau misalnya dolar, udah pasti semua negara menerima dolar. Ya nggak semua negara sih, mungkin ada beberapa negara yang nggak aku tahu gitu. Nah tapi kalau emas, ya emas itu memang udah dari dulunya, emas itu memang udah menjadi alat tukar yang memang udah famous, dan ya kalau bisa dibilang memang alat tukar yang pertama lah gitu ya, emas itu, sebelum adanya kayak uang fiat dan lain-lain. Nah, di sini kita cek dulu guys ya. Bitcoin dapat berfungsi sebagai solusi atas keniscayaan penurunan nilai fiat dalam ekonomi berbasis kredit gitu ya. Nah, bisa jadi kalau misalnya nanti untuk mengatasi inflasi di muka bumi ini ya, ataupun terutama di negara kita sendiri ya. Nah, kita itu berhasil mengatasinya dengan cara kita merekrut, ataupun juga kita seperti El Salvador itu kita berusaha untuk mengambil Bitcoin ataupun juga mengadopsi Bitcoin sebagai sebuah mata uang yang legal di Indonesia ya. Kalau misalnya itu benar terjadi, itu legal dan jadi mata uang, maka yang terjadi adalah itu nanti Bitcoin bakalan ngefek ya. Misalnya kalau misalnya itu terjadi kan otomatis negara belinya nggak mungkin kecil ya, pasti besar gitu, dan itu borongan. Dan yang jelas kalau misalnya yang beli ataupun juga yang mengadopsi Bitcoin sebagai mata uang sah itu bukan cuma Indonesia, ataupun bahkan negara-negara besar yang mengadopsi, ini bakalan menjadi sebuah kayak era baru lah ya, era baru untuk ya yang jelas si USDT ataupun juga dolar ya, dolar bakalan tergeserkan gitu ya. Nah itu untuk ya sebuah gambaran ke depan aja guys, kalau misalnya terjadi ya, itu cuma my opinion. Nah jadi kalau opiniku seperti itu ya, kalian juga bebas berpendapat seperti apa. Yang jelas kalian bisa bertanggungjawabkan sendiri dengan apa yang kalian opinikan gitu ya. Nah kalau aku kan beropini andaikan saja Indonesia ini merekrut, ataupun juga beberapa negara di dunia ini yang besar-besar itu merekrut Bitcoin sebagai mata uang dan mengadopsinya, bisa jadi ini
sebuah ancaman untuk dolar ya. Yang jelas dolar menjadi ancaman. Karena apa? Karena kalau misalnya Bitcoin itu harganya naik, dolar otomatis turun, dan begitu sebaliknya. Kalau misalnya dolar naik, maka Bitcoin bakalan turun. Nggak tahu kenapa itu terjadi di real atau enggak. Yang jelas kalau misalnya teman-teman yang trading itu pasti biasanya melihat dolar dan Bitcoin itu sebagai mata uang yang berlawanan ya. Kalau misalnya kalian lihat dolar naik, maka kalian siap-siap untuk menjual Bitcoin, dan begitu sebaliknya. Kalau misalnya dolar turun, siap-siap membeli Bitcoin, dan itu yang terjadi. Oke, nah jadi segitu aja guys ya dari kita, dan semoga kalian bisa menonton video selanjutnya karena kita akan bahas secara detail tentang Bitcoin secara technical analysis di video berikutnya. Oke, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.